Dalam doa saya setiap malam saya bangun, saya selalu mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau ridho memberikan umur saya, berikanlah umur saya ini yang bermanfaat untuk orang lain, syukur untuk masyarakat yang lebih luas. Gitu. Pak Bupati izin melalui kesempatan ini saya nyatakan saya mencalonkan diri menjadi Bupati Pali, mohon izin dan mohon bantuannya. Ada 5 prioritas yang masih tetap harus kita lanjutkan. Yang pertama masih tetap peningkatan dan perbaikan sarana prasarana, itu masih tetap. Ya. Kemudian yang kedua peningkatan pembinaan SDM. Ya itu. Yang berikutnya perbaikan terutama di sistem dalam birokrasi. Kemudian peningkatan pembangunan di bidang ekonomi, dan terakhir adalah masalah kultur budaya yang harus kita kembangkan untuk menjaga keanekaragaman dan tetap kita dalam suasana yang kekeluargaan. Ini yang harus kita kembangkan. Untuk itu pesan saya sebagai orang tua, hormatilah pilihan saudara kita. Mari kita jaga kerukunan dan kebersamaan. Insya Allah kita guyup paling 10 tahun ke depan. Mari kita lihat kayak apa paling nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan dengan saya Surono. Ini alhamdulillah wa syukurillah hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa nih. Di sebelah saya ada Wakil Bupati Penungkal Abab Lemantang Ilir atau Pali, Dr. Andes Haji Sumardjono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Insya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Pak Ade ini tambah muda ya kelihatannya Pak Ade. Alhamdulillah, dalam usia sekarang saya masuk usia 79. Alhamdulillah fisik saya secara umum masih tergolong baik. Untuk itu kami syukuri, alhamdulillah oleh Allah saya diberikan kesehatan. Oh, rahasianya. Ini izin yang pengunjung saya manggilnya Pak D karena biasa manggil Pak D deh. Oh, rahasianya Pak D. Ya sebenarnya manusia ini kan kalau kita mau jujur harus ada keseimbangan. Yang pertama manusia itu ada pikiran, ada hati, kemudian energi perut dan mohon maafnya ada nafsu. Keempat unsur ini harus bisa dijaga secara seimbang. Pikiran harus kita rawat supaya berpikirnya baik, supaya tidak cepat pikun, juga dilatih untuk senantiasa berpikir. Demikian pula hati atau rasa juga harus kita rawat dengan baik. Sering dengarkan hal-hal yang barangkali bisa menyentuh hati, apakah itu melalui seni suara, bernyanyi, ataupun mungkin dengarkan ayat suci Al-Quran. Masalah energi yang kita peroleh melalui minuman dan makanan juga harus kita jaga. Bagaimana caranya? Seperti ajaran agama kita, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Untuk yang barang nafsu ya tolong dijaga juga gitu. Bagaimana supaya nafsu tidak mengendalikan kita, kita harusnya juga berusaha untuk tetap bisa mengendalikan nafsu kita. Itulah menurut saya seperti itu. Masya Allah, ini dapat petua bijak nih dari Pak D nih. Oh, suan Pak D. Pak D, ini izin loh. Ini kan Pak D Wakil Bupati saat ini. Dan insya Allah akan maju untuk menjadi calon Bupati Pali. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Apa alasan nih Pak D? Yuk. Sebenarnya gini ya. Saya sebagai rasa syukur saya kepada Allah SWT yang mengatur hidup saya ingin membentukkan syukur saya tadi yaitu dengan cara umur yang diberikan Allah kepada saya itu akan saya abdikan untuk nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan. Itulah sebenarnya. Dalam doa saya setiap malam saya bangun, saya selalu mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau ridho memberikan umur saya, berikanlah umur saya ini yang bermanfaat untuk orang lain, syukur untuk masyarakat yang lebih luas. Gitu. Ini kalau Pak D melihat, Pali ini kan daerah yang kaya ya Pak D. Potensi di Pali ini apa saja Pak D yang bisa dikembangkan? Kalau jadi bupati loh diamanahkan, amin ya Allah.
Sebenarnya kalau mau jujur, alhamdulillah saya tinggal di Pali sudah cukup lama dan memang benar potensi yang ada di Pali ini sungguh sangat luar biasa. Kita lihat misalnya, kalau potensi migas sudah tidak diragukan lagi. Migas kita ini di Pali dieksploitasi sejak 1923, zaman Belanda. Bahkan dulu termasuk suarnya Sumatera Selatan waktu itu, sebelum ada Pertamina waktu itu. Rumah sakit terbesar ada di Pali. Benar. Itu ya kan, barangkali masih ingat semuanya. Bahkan tahun 75 itu waktu itu masih dikelola oleh PT Sternbeck. Pernah kita menghasilkan minyak itu 50.000 barrel per day. Masya Allah. 50.000 barrel per hari. Anda hitung, kalau kita nilai kurs sekarang misalnya ya, 1 barrel $80. Kurs dolar sekarang 1.500, barangkali nggak bisa membayangkan. Kayanya Pak De. Iya, belum gasnya itu baru minyak. Gas itu mulai dieksploitasi sejak 1962. Waktu itu kita penyumbang atau pemasok bahan baku pembuatan pupuk PT Pusri itu dari Pali itu. Ya. Dari 1962 sampai sekarang. Nah, itu yang gas. Belum yang lain, sumber daya alam yang lain. Misalnya hari ini ada informasi bahkan sebenarnya sudah mulai ada upaya penambangan batu bara. Nah, untuk batu bara memang hampir seluruh wilayah Pali itu tercover oleh layer batu bara. Ya, benar. Ya, walaupun jujur memang batu bara Pali sebagian masih ada yang low energy. Tapi untuk yang wilayah Semangus, Tebing Gajah, itu energinya sudah bagus itu. Nah ini untuk baru kita yang sumber daya alam yang berupa tambang, belum yang lain. Mohon maaf misalnya perkebunan, kelapa sawit, kemudian karet dan lain sebagainya. Nah inilah kalau seandainya Allah mengizinkan nanti Allah menurunkan pimpinan di Pali, pimpinan yang bijak bisa mengelola dengan baik. Saya berkeyakinan mungkin Pali bisa mengejar ketertinggalan Pali dengan kabupaten yang lain. Termasuk juga Pak De, saya lihat baca di media intens terhadap Candi Bumi Ayu, Pak De. Nah, Pak De memandang Candi Bumi Ayu yang ada di Pali ini seperti apa, Pak De? Kebetulan begini, ini saya cerita sedikit. Pada bulan Juni 1972, saya mengantar rombongan dari IKIP Negeri Jakarta di bawah pimpinan Dr. Amir Harahap waktu itu. Saya ajak ke Tanah Abang. Karena kebetulan tahun 72 itu saya belum menikah dengan istri saya mari taraf masih pacaran dengan istri saya orang Tanah Abang. Kalau saya sanjau ke calon mertua itu sering dengar cerita bahwa di Tanah Abang itu sering ada orang candi sering muncul dan sebagainya. Akhirnya terpikir oleh saya, kalau ada orang candi berarti apakah mungkin ya dia ada candi? Ini tahun 72. Bulan Juni. Maka saya ajaklah rombongan Pak Dr. Amir Harahap dari Jakarta ke Tanah Abang. Waktu itu kebetulan saya diantar almarhum Pesirah Ali Yasin waktu itu. Kemudian diajak ke wilayah, kalau orang sana namanya Limbungan. Limbungan itu sekarang ya Bumi Ayu itu. Bumi Ayu ya? Iya. Saya persis juga berada di itu, kebetulan waktu banjir. Saya masuk, ada gundukan tanah yang tinggi itu rupanya yang sekarang menjadi candi, yang sekarang yang candi yang pertama yang digali kemarin itu. Dan memang setelah kita telusuri dan saya memang seorang guru sejarah, saya mempunyai kesimpulan memang tidak perlu heran kalau misalnya di Bumi ada candi. Karena begini. Kenapa? Barangkali masih ingat kita. Pada abad 8, abad 9, di mana waktu agama Buddha sedang hebat-hebatnya di Indonesia, termasuk di Sriwijaya. Iya. Waktu di Jawa Tengah dibangun Candi Borobudur, di sini juga berkuasa agama Buddha memang. Iya. Cuman begini yang jadi artinya apa nih saya sampaikan? Berarti memang dari dulu leluhur kita orang Sumatera Selatan ini tingkat budayanya memang sudah tinggi begitu. Nah, yang menjadi pemikiran saya begini memang.
Kalau menurut penelitian para ahli, Candi Bumi itu kok Hindu gitu loh. Nah, ini Pak De. Nah, ini jadi saya agak berpikir, nah apakah Hindu ini sebelum Sriwijaya masuk? Apakah setelah Sriwijaya punah, mundur maksud saya? Nah itu yang menjadi pemikiran. Sampai saat ini barangkali saya belum, sebenarnya saya ingin bertanya kepada ahlinya, kalau Hindu, kemudian Hindunya kapan? Apa sebelum Sriwijaya berkembang di Sumatera Selatan, apa setelah Sriwijaya punah? Jadi pemikiran saya memang seperti itu, gitu ya. Jadi tidak perlu, kalau saya ya biasa aja, karena memang gini. Kalau kita telusuri, Sungai Pematang itu kan anak Sungai Musi. Iya, benar. Dan hampir semua kita tahu bahwa penyebaran kultur lewat sungai. itu lewat sungai, wajar gitu. Itulah kira-kira. Ini sebagai wakil bupati saat ini Pak De di pemerintahan, memandang potensi Candi Bumi Ayu untuk pariwisata Pak De? Nah ini begini, kebetulan tanggal 29, 30 nanti ada kegiatan yang ada event yang akan ditempatkan di Candi Bumi Ayu, dan memang saya mendorong kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tolong untuk bisa mengangkat agar Candi Bumi Ayu itu menjadi isu nasional. Kita harus mampu setiap kegiatan taruh di sana, kalau perlu mengundang komunitas atau pemuka-pemuka orang Hindu supaya lihat di sini. Karena apa? Dengan menjadikan Candi Bumi Ayu sebagai isu nasional, insya Allah kalau hanya menganggarkan APBD dari Bali ya tidak mungkin, terlalu kecil ya. Jadi menggait dari luar. Nah, iya. Dan ini pernah kami sampaikan waktu itu saya dengan Pak Bupati, ada tamu dari Dirjen Agama Hindu dari Kementerian Agama dan perwakilan DPD RI dari daerah Bali. Beliau menyampaikan, Pak, kalau ada kesulitan mau katakan merenovasi ini, monggo silakan hubungi kami. Nah, inilah sebenarnya sudah ada peluang Pak De. Ya, sudah ada green light dari mereka. Dengan memang kita belum, insya Allah nanti mungkin dalam sebulan 2 ke depannya akan saya coba ngajak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjalin kembali komunikasi yang sudah lama beberapa waktu yang lalu yang pernah kita coba. Ya. Apalagi nanti kalau diamanahkan jadi bupati, bakal lebih kencang lagi untuk ya, yang mengangkat Bumi Ayu Pak De ya. Ya, insya Allah. Pak De, sambil ngopi Pak De. Ngopi dulu sambil ngopi. Nah, saya mau nanya soal yang agak serius Pak De. Kalau mau nyalonkan, mau tidak mau harus ada perahu Pak De. Ini pendekatan ke partai politik gimana Pak De? Yang pertama yang harus saya akui secara jujur, saya hari ini adalah tercatat sebagai kader Partai Golkar. Siap. Kebetulan saya menjadi wakil ketua bidang penelitian dan pengembangan DPD Golkar Provinsi. Wakil ketua saya kebetulan. Di samping menjadi penasihat DPD Golkar untuk Kabupaten Bali. Gitu. Namun demikian saya tidak menutup komunikasi dengan rekan-rekan partai yang lain. Saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh partai yang lain, dengan Mas Asgianto sudah, ya, dengan Haji Ubaidillah dari PAN sudah, kemudian juga bahkan Pak Jonci juga sudah. Partai yang lain yang dari Golkar sendiri dengan Pak Bobi, ya, dengan Ibu Anita sudah, ya. Kemudian dengan partai yang kecil-kecil, mohon maaf bukan kecil pengertian karena memang jadi jumlah kursi ya Pak. Ya, saya bukan mengecilkan orang, bukan, karena dalam kursi di parlemennya memang kenyataannya mendapat jumlah yang sedikit, saya katakan itu partai kecil, tapi walaupun partai kecil menurut saya ini potensinya juga bagus. Siap, benar Pak De. Kalau saya, filosofi saya begini, kalau partai yang satu kursi itu kita ikat, bisa jadi satu, bukan main itu, kayak Sapulidi itu. Iya, benar. Ini pernah saya komunikasi dengan Hanura yang hanya satu kursi, PKB hanya satu kursi, P3 satu kursi, Nasdem juga gitu. Kalau kita kumpul satu itu, kita ikut dalam satu hak kamu, kewajiban kamu sama daripada kamu ikut partai besar. Iya kan? Benar. Daripada partai ikut besar, barangkali kan tidak dipedulikan. Kalau kamu satu-satu terikat dalam satu kesatuan, hak kamu akan sama, saya bilang. Perhatianmu juga akan sama, saya bilang. Ini beberapa hal yang barangkali bisa kita kembangkan ke depan. Namun demikian, memang
saya sampai saat ini memang jujur, saya masih berharap ada rekomendasi dari partai yang pernah saya mencoba untuk berkomunikasi begitu. Amin ya Allah. Dan ya kita berharap lah Pak dia Golkar memberikan kepada kadernya untuk maju di pemilihan di Bupati Pali. Pak De, Pali ini kan beragam suku, agama, ras, termasuk juga ada Jawa, ada yang asli. Gimana Pak De memandang paguyuban ini Pak De? Memang itulah yang saya sangat tunggu dan saya dorong. Kalau bisa semua komunitas itu bisa menampilkan katakanlah apa yang mereka ingin tampilkan, supaya juga begini, komunitas kalau tidak berusaha sendiri untuk tampil ya, mungkin komunitas lain tidak akan bisa menampilkan atau mendorong untuk tampil. Maka itu kembali lagi, silakan komunitas-komunitas di Pali tampilkan apa yang Anda ingin tampilkan. Contohnya begini, komunitas Batak, silakan, ya, komunitas Padang, silakan, yang bisa menunjukkan Anda komunitas Padang apa ciri-cirinya. Dan itu bagi saya, terutama memang sangat bagus. Kalau Pali ini memang penduduknya heterogen. Iya, ya, dari yang asli saja ada kultur, ada komunitas Lematang, ya, benar. ada Abab, ada Penungkal. Belum yang datangan, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Padang, bahkan ada yang lain-lain. Ini ada Sunda, ada bahkan Bali juga ada. Menurut saya ini suatu ya anugerah lah dari Allah kepada Pali, dengan beraneka ragamnya komunitas tadi, itu bagi kami ada kekayaan dan aset sekaligus. Bukan malah jadi apa ya, semacam pemicu perpecahan, bukan? Insya Allah tidak. Alhamdulillah sampai hari ini Pali cukup kondisi bagus, komunikasi antar komunitas bagus, baik antar agama juga bagus, kemudian komunikasi antar para pejabat juga bagus. Alhamdulillah sampai hari ini kami, terutama saya sebagai orang tua, sangat senang tinggal di Pali, di mana masyarakatnya sekarang sudah mulai terbuka, welcome untuk bisa menerima perbedaan. Pak De kan latar belakangnya guru ya Pak De. Iya. Sedangkan kita tahu kalau bidang pendidikan itu paling penting Pak De. Nah Pak De ketika nanti insya Allah diamanahkan jadi Bupati Pali, mau melakukan apa untuk bidang pendidikan Pak De? Nah begini, keberhasilan pendidikan itu kan, kalau barangkali kita masih ingat bahwa yang mendukung keberhasilan atau tidak berhasil pendidikan itu, di samping yang pertama adalah sarana prasarana, ya. Kedua adalah objeknya. Mohon maaf saya pakai istilah lama, objek, yaitu murid sebetulnya. Ya, tapi ya. kalau sekarang bahasanya sudah ada objek, tapi kalau dari teori sekarang kalau bisa ini jadi subjek ya. Tapi kalau saya masih memakai istilah lama, objeknya adalah anak. Kemudian juga faktor pelaksananya, yaitu pembimbingnya adalah guru. Ketiga unsur ini harus ada kesinambungan dan kerjasama yang baik. Kalau sarana prasarana sudah bagus, kemudian anak-anaknya sudah bagus, tapi gurunya tidak bagus, ya barangkali akan bincang. Sebaliknya gurunya bagus, anak-anaknya kurang bagus, sarana prasarana bagus juga masih bincang. Nah maka itu untuk sarana prasarana ini tugas kami dari pemerintah. Kami sudah minta kepada Dinas Pendidikan untuk menginventarisir, coba Anda data seluruh SD di Pali berapa, kebutuhan lokal belajar berapa, kebutuhan untuk kepentingan bantu ajar berapa, tolong didata jumlah muridnya berapa, gurunya berapa, sehingga nanti kita bisa melihat. Nah, itu untuk masalah sarana prasarana. Nah untuk anak-anak, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang baik, kita harus tahu bahwa peran orang tua juga tidak kalah pentingnya. Oh, iya, benar. Justru menurut saya peran orang tua itu yang meletakkan dasar pendidikan anak. Pertama kali anak diajari sopan itu di rumah. Bagaimana ketemu orang tua, dicium tangan ini di rumah. Benar, Pak De. Nah, bagaimana anak berbicara dengan lembut, dengan baik itu juga di rumah. Nah itu. Maka itu peran, sekali lagi, peran orang tua juga tidak kalah pentingnya. Justru menurut saya ini yang penting.
Untuk itu kepada Bapak Ibu anggota masyarakat yang masih punya anak-anak untuk yang disekolahkan, tolong anak kita diawasi, apalagi sekarang anak kita disibukkan berbagai alat bantu yang lain, termasuk HP, termasuk motor listrik, ya itu juga ada baiknya memang. Tapi kalau tidak kita awasi bisa mengganggu. Nah, kemudian masalah guru juga gitu. Guru memang penting. Saya masih anggap guru itu penting. Walaupun kemarin saya diundang di Google, Google membantu khusus pembinaan guru-guru. Google mengatakan begitu pentingnya tentang teknologi. Saya setuju. Teknologi bisa membantu pengajaran. Tapi sekali lagi, guru juga tidak perlu harus berkecil hati. Jangan sampai takut nanti peran guru akan tersisih oleh teknologi. Jangan. Karena apa? Oke, alat bantu teknologi, etika, moral, attitude, kan mesin tidak bisa ngajari itu. Maka peran guru justru lebih penting nanti pada saat teknologi maju, guru juga lebih penting perannya, terutama dalam pembinaan moral, akhlak, attitude, dan sebagainya. Oh, ini kembali lagi ke pencalonan Pak. Izin nih Pak De. Wis ngomong dengan Pak Bupati belum kalau mau maju nih Pak De? Alhamdulillah sudah. Jadi tanggapan beliau? Jadi kebetulan begini, waktu itu tahun yang lalu, mungkin masih ingat, ada rapat kerja di ruang rapat Pak Bupati, seluruh OPD diundang hadir, saya Wakil Bupati dan Ibu Sekda hadir waktu itu. Waktu itu Pak Bupati minta izin, minta doa restu, minta dukungan dari seluruh kawan-kawan di Pali karena beliau ada niat untuk maju menjadi Pak Sumsel 1 waktu itu. Nah, pada penghujung penyampaian beliau menyampaikan tidak tahu Pali Pak D bagaimana. Langsung disodor ya. Ya. Nah, saya bilang memang begini, saya masih ingat kalimat saya. Sebenarnya saya juga ada keinginan Pak Bupati. Cuman waktu itu begini, setahun setelah kita dilantik, maksud saya dengan Pak Bupati dilantik, ada orang dekat Pak Bupati datang ke kantor saya. Bahwa ada rencana putra Pak Bupati Mas Said itu mau maju dipasangkan dengan Mas Devi waktu itu. Nah, jadi kalau memang itu benar, saya tidak mungkin lagi nyalon. Kalau saya nyalon, namanya saya orang nggak tahu diri. Masya Allah. Karena apa? Yang ngajak saya menjadi wakil kan Pak Heri. Masa kalau anak Pak Heri maju, saya maju. Berarti saya tidak tahu diri. Saya sampaikan begitu. Tapi waktu itu alhamdulillah saya sampaikan juga di rapat itu. Waktu lebaran haji tahun kemarin, saya memang ketemu Mas Said, putra Pak Heri. Saya nanya, Mas, apa benar jenengan mau maju berpasangan dengan Mas Devi? Jawaban Mas Said, tidak Pak D. Kami fokus untuk Papa saja. Maka saya sampaikan dalam rapat tersebut bahwa memang Mas Said tidak maju, konsentrasi untuk memperjuangkan Pak Heri menjadi gubernur saja. Nah, melalui kesempatan itulah saya sampaikan, Pak Bupati izin, melalui kesempatan ini saya nyatakan saya mencalonkan diri menjadi Bupati Pali, mohon izin dan mohon bantuannya. Itu saya sampaikan kepada beliau. Itulah kira-kira mengenai pencalonan. Saya sudah ngomong dengan beliau. Gitu. Untuk nyalon kan tidak lepas dari dukungan keluarga ya Pak De. Yeah. Ini dengan Bude di rumah, istri dan anak-anak, wis ngomong juga Pak De. Alhamdulillah sudah. Kalau anak-anak saya pada hakikatnya memang terserah sama saya. Memang. Kalau istri saya justru istri saya yang kuat mendorong saya untuk maju. Jadi alhamdulillah sudah. Nah nih, sekarang saya mau nanya soal yang paling ditanya orang ini Pak. Siapa sih pasangan Pak D ini? Apa sudah boleh diomong ke sekarang atau masih rahasia di Pak D? Begini, masalah untuk wakil. Biasanya di dalam sistem kepartean, kalau misalnya nanti saya diusung oleh satu partai tertentu, partai A misalnya, biasanya partai A itu sudah memperkuatkan pasangan dengan ini begitu. Ya. Nah, kalau seandainya partai nanti mengusung saya ternyata
tidak memkuatkan, ya saya memang sudah ada beberapa orang yang komunikasi dengan saya sudah, ya. Ya memang yang paling penting begini barangkali, karena saya itu perwakilan Talang Ubi, diharapkan oleh banyak orang wakil saya ya jangan dari Talang Ubi. Mungkin bisa orang dari daerah Lematang, bisa juga dari Abad, bisa juga dari Penukar, supaya ada keseimbangan. Saya setuju pendapat itu benar memang. Kalau menurut Pak Ade, seberapa penting posisi wakil bupati, calon wakil bupati yang dampingi Pak Ade? Kalau saya memang penting, karena begini, jujur ya, pekerjaan bupati itu begitu banyak. Kalau tidak ada wakil dan wakilnya barangkali tidak pas, juga menjadi kendala, jadi hambatan. Kemudian begini juga, pentingnya, tolong barangkali siapapun yang akan menjadi wakil di Pali, terutama yang mau berpasangan dengan saya kan cuma seperiode paling itu. Tidak mungkin saya 2 periode, usia saya terhambat. Ya, jadi kesempatanlah siapa yang mau berpasangan dengan saya untuk mengambil momen ini. Jadi saya paling 1 periode. Setelah itu ya wakil saya. Kalau beliau memang cakap dan ingin maju, itulah kesempatannya. Kalau saya begitu. Nah silakan kawan-kawan yang ingin jadi wakil saya pergunakan momen ini kalau gitu. Woi, ini sudah sinyal yang sangat bagus sekali dari Pak Ade. Pak Ade cuma 1 periode. Ayo yang punya potensi menjadi wakil silakan mendekati Pak Ade. 1 periode berikutnya silakan Pak Ade. Pak Ade, kalau menurut Pak Ade saat ini Pali ini yang harus dikembangkan, yang harus ditingkatkan itu apa saja Pak Ade? Karena 5 tahun ke depan ini sudah masuk ke dunia yang sangat kompetitif Pak Ade. Ya begini, kalau kita untuk ini sudah ada namanya RJPMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya, RPJMD. Sudah kita buat tahun yang kemarin. Bahkan ini sekarang sudah saat ini kami sudah buat RKPD, Rencana Kerja Rencana Kerja Jangka Panjang. Ya sudah ada. Ya. Jadi siapapun yang akan nyalon bupati atau wakil bupati harusnya dia mempelajari RJPMD tersebut, karena itu nanti pijakan kita yang akan bergerak ke depan. Nah perlu kami sampaikan sebenarnya dalam RJPMD itu ada 5 prioritas yang masih tetap harus kita lanjutkan. Yang pertama masih tetap peningkatan dan perbaikan sarana prasarana, itu masih tetap. Ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pembinaan SDM. Ya itu. Yang berikutnya perbaikan terutama di sistem dalam birokrasi. Kemudian peningkatan pembangunan di bidang ekonomi, dan terakhir adalah masalah kultur budaya yang harus kita kembangkan untuk menjaga keanekaragaman dan tetap kita dalam suasana yang kekeluargaan. Ini yang perlu kita kembangkan. Ya. Berarti hal itu tetap jadi prioritas Pak Ade ya? Ya. Pak Ade, ini nggak terasa kita sudah di ujung Pak Ade podcast ini. Saya ingin bertanya satu hal. Ini mohon izin, mohon maaf Pak Ade. Pali ini kan beberapa kali pemberitaan kan termasuk angka kriminalitasnya tinggi Pak Ade. Dipandang orang sampai sebagai sesepuh, tokoh masyarakat, wakil bupati, ketika nanti jadi bupati, apa yang akan dilakukan Pak Ade untuk meredam kriminalitas ini Pak Ade? Ya, satu yang perlu ingin kami sampaikan, memang benar sampai hari ini masih tergolong tinggi ya. Karena ternyata penghuni lapas di Morenim juga sebagian besar dari warga Bali ya Pak Ade. Ya jujur aja. Saya begini. Kalau saya karena bertempat tinggal di Pali sudah 54 tahun, saya tahu perjalanan kehidupan masyarakat di Pali. Kalau semula memang trauma masuk daerah Dapil 2 kalau dulu bahasanya, atau Talang Ubi lama, kayak lama, takut masuk ke sana. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, sebelum pemerintahan Pali ada, kami sudah mulai menyiapkan, kami dengan beberapa tokoh masyarakat waktu itu menghadirkan 1 kompi Brimob. Waktu itu pemerintahan Pak Bupati belum masuk ke Pali, waktu itu kami sudah menyiapkan 1 kompi Brimob. Karena apa? Masyarakat sudah memang memandang perlu tentang perbaikan keamanan ini. Kalau keamanannya baik, insya Allah apapun yang akan kita lakukan insya Allah bisa berjalan baik. Pembangunan bisa jalan, orang dari nafkah tidak terganggu, anak mau belajar bisa nyaman, benar, begitu. Ya, itu kita lakukan. Itu
dari awal kita dalam upaya untuk mengurangi tekanan tentang gangguan keamanan tadi itu. Berikutnya kebijakan Pak Bupati juga bagus karena yang diutamakan di samping jalan beliau karena beliau orang teknik sipil juga pendekatan keamanannya. Polres dibangun duluan. Alhamdulillah, iya. Dengan Polres dibangun sekarang berarti jumlah personel polisi yang ada di Pali sudah begitu banyak, ya. Demikian juga masalah yang lain ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat luas, ya. Kami tidak hanya terhenti di sini. Kami dengan Pak Bupati, terutama ide-ide Pak Bupati, kita akan membangun juga satu resimen Brimob. Wah. Resimen Brimob itu kekuatannya sekitar 5.000 sampai 9.000 personil. Kalaulah itu nanti terlaksana bukan main. Satu sisi bisa menumbuhkan perekonomian, sisi lain keamanan bisa terkendali dengan lebih baik lagi. Ini, nah kami sedang menyiapkan lahannya. Ini saya pribadi memang sedang menyiapkan lahan untuk bangunan resimen. Dan ini yang bicara itu kebetulan Pak Kasat Brimob sini yang dari yang di Palembang Pak ya. Palembang sini ya, dan bertemu dengan saya waktu itu. Dan itu sudah direstui oleh Dansus Brimob di Jakarta, sudah setuju beliau. Nah kemudian juga ingin kami sampaikan juga mohon doa dan dukungannya masyarakat Pali seluruhnya. Kami juga akan membangun atau menempatkan satu kompi TNI AD yang semula ditempatkan di Bangka Belitung. Karena di Bangka Belitung sekarang menjadi batalion, maka kompi 141 yang dari Marinir ditarik ke Marinir. Itu akan kami ambil. Rencana insya Allah itu mohon dukungannya. Bahkan juga ini yang juga patut kita hargai di Pak Bupati kita akan memindahkan ada wacana dulu Makorem Garuda Dempo yang di Palembang. Barangkali dianggap sudah kurang pas karena letaknya terlalu jauh untuk dijangkau, misalnya dari Linggau atau dari Oku Selatan, kan terlalu jauh. Di samping itu juga tidak bisa dikembangkan lagi. Waktu Danremnya sekarang Mayor Jenderal Mas Kunto, putranya Pak Tri Sutrisno, sudah ada wacana akan dipindahkan. Nah, kami menangkap informasi itu, dan Pak Kunto termasuk almarhum penggantinya Pak Kunto, Pak Mas Iman waktu itu almarhum Mas Iman juga datang ke Pali. Nah, bahkan Pak yang Pangdam sekarang Pak Naudi juga sudah pernah berkunjung ke Pali untuk ini. Nah, kemarin memang saya pribadi ditanya itu, hanya memang perlu kami sampaikan bahwa lahan yang kita siapkan untuk Makorem Garuda Dempo itu posisi sekarang masih dalam proses penyelesaian, memang begitu. Wih, ini cita-cita yang sangat bagus sekali untuk Pali, dan semoga apa yang dicitakan ini bisa terlaksana, dan kita mohonlah masyarakat Pali untuk memberikan amanah ke Pak Ade untuk menjadi bupati. Pak Ade, sebagai penutup, saya minta izin Pak Ade menyampaikan kepada masyarakat Pali bagaimana menghadapi pilkada di Kabupaten Pali, bagaimana menyikapinya biar tetap aman dan tidak ada gejolak apapun. Monggo Pak Ade. Dulur-dulur sanak-sanak warga Pali keseluruhannya, sebelum saya menyampaikan harapan, saya ingin menyampaikan filosofi kita dulu. Kalau dulu kita berada di tengah-tengah seolah-olah kita orang pedalaman. Mari kita ubah, kita tetap orang pedalaman, tetapi jadilah pedalaman itu menjadi pusat kegiatan. Kita buka jalan sekarang ke Linggau, Pali Linggau hanya 2 jam. Kita buka jalan sampai ke Sekayu, Pali ke Sekayu hanya 1 jam. Ini adalah kesempatan yang baik. Untuk itu seluruh warga Pali mohon dukungannya. Kalau ada misalnya warga yang mau melewati, seperti yang sering terjadi misalnya dari Pulau Muling mau ke Padang, kan sekarang banyak yang lewat Pali karena lebih pendek jaraknya. Ini menggambarkan awal suatu ketika nanti, mudah-mudahan Allah mengizinkan Pali menjadi pusat kegiatan. Amin. Apalagi tadi saya katakan,
kalau misalnya resimen Brimob jadi batalion TNI AD, ada Makorem, bukan main paling ke depan. Untuk itu begini, kawan-kawan, sedulur-sedulur kita semuanya warga Pali, dalam menghadapi pilkada tanggal 27 November nanti, kan calon kita banyak. Semuanya tuh bagus. Masya Allah. Semua ini putra-putra Pali terbaik. Untuk itu, kalau pilihan kita tidak sama, tidak perlu dipermasalahkan. Semuanya putra-putra Pali yang terbaik. Dan karena pilihannya lebih dari satu, kan pasti pilihannya tidak sama. Untuk itu pesan saya sebagai orang tua, hormatilah pilihan saudara kita. Mari kita jaga kerukunan dan kebersamaan. Insya Allah kita guyup Pali 10 tahun ke depan. Mari kita lihat kayak apa Pali nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu petua yang sangat bijak dari orang tua, dari tokoh masyarakat, dari Wakil Bupati Pali. Dan kita harapkan Pak Ade mendapatkan restu dari partai politik dan masyarakat untuk memimpin Pali. Kita akan undang lagi Pak Ade ke sini sebagai calon Bupati Pali dan kita undang lagi sebagai Bupati Pali. Jadi akan undang lagi Pak Ade. Amin, nanti amin. pada saat pilkada kami undang sebagai calon Bupati dan insya Allah terpilih kami undang lagi menjadi Bupati Pali. Amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik masyarakat, pengunjung, ruang tamu rumah kebaikan, saya tutup podcast kali ini. Saya mengutip kata-kata Pak Ade. Ingat, Pak Ade maju untuk kebaikan Pali, Pak Ade maju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Pali. Kita doakan semoga semuanya bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sun Pak Ade.